Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan ya Pak ya? Ulangi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, segala puji bagi Allah dan hanya kepada Allah lah kita memuji. Segala pujian itu hanya pantas, patut kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang orang puji atas diri kita, itu hakikatnya semua yang kita dipuji oleh orang itu semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kita mengembalikan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun wa ma bikum fa minallah. Karena apapun yang kita rasakan, kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan yang orang lihat dari diri kita, sebetulnya itu semua fa minallah. Maka hanya pantas pujian itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, dan hanya kepada Allah kita memohon ampunan atas segala kezaliman dosa yang kita lakukan. Kita duduk di sini, jika kemudian kita tidak memikirkan, tidak kemudian berbuat untuk saudara-saudara kita di Palestina, maka itu pun kezaliman kita terhadap diri sendiri kepada saudara-saudara kita. Maka kemudian banyak kezaliman yang kita lakukan, banyak dosa yang kemudian kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik kecil maupun besar, baik kita rencanakan maupun tidak kita rencanakan. Maka semuanya itu tetaplah dosa bagi kita, tetaplah sebuah kemaksiatan dan sebuah perbuatan yang berbuat zalim kita kepada diri ataupun orang lain. Maka kemudian di dalam pembuka tadi, sebagaimana Rasulullah pun sering membuka dengan kalimat tadi nahmaduhu, di situ kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, dari keburukan-keburukan diri kita. Karena dalam diri kita itu ada sisi buruk dan sisi baik. Sebagaimana Allah di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan kepada diri kalian fujur dan takwa, keburukan dan ketakwaan. Dan di dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, di dalam setiap diri kalian itu ada bisikan-bisikan kebaikan dari malaikat dan bisikan-bisikan keburukan dari jin, dari setan. Dan Rasulullah juga tegaskan kembali, setiap diri kita manusia itu ada korin, ada pendamping yang dari bangsa jin yang akan terus menghembuskan bisikan-bisikan yang dia masuk ke dalam aliran darah kita. Maka di dalam diri kita itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Dan Nabi seringkali mengingatkan di awal khutbahnya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, dan Allah akan memberikan petunjuk bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya ini yang hadir di sini itu adalah berharap Allah terus membimbing kita,
membimbing kita, memberi hidayah kepada kita, sehingga jalan yang kita tempuh itu bukan jalan kesesatan, bukan jalan kemudian yang salah, tetapi kita terbimbing untuk terus melewati jalan yang lurus, yaitu Islam yang menyampaikan nanti kepada keridhaan Allah, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Nanti kita akan bahas sampai kita nanti sampai di dalam subhat. Ini sebab penyakit hati itu adalah karena fitnah subhat dan fitnah syahwat. Ya. Sebelumnya sholawat serta salam kita aturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan mengajarkan kita hikmah, menyucikan jiwa-jiwa kita, dan juga mencontohkan, menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Dengan apa? Dengan Quran yang dibawanya, dengan hadis yang beliau sampaikan. Maka kita bersyukur Allah telah mengutus manusia terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah sebagai guide yang memberi contoh, maka kemudian kita mungkin bingung harus kemudian mengambil seuswah suri tauladan kepada siapa. Kalau ibu masih ingat 10 prinsip dalam tazkiyatun nufus, salah satunya mencari suri tauladan untuk kemudian membersihkan diri kita, mencari suri tauladan, uswatun hasanah, contoh terbaik, model, role model yang itu kita jadikan contoh bagaimana kemudian dalam mensucikan jiwa kita, dan bersyukur kita Allah utus manusia terbaik di tengah-tengah kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus dikuatkan oleh Allah untuk mengikuti di belakangnya, untuk mengikuti di belakang apa yang beliau bawa, Quran dan hadis, sehingga kemudian kita mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita akan sampai kemarin kan sudah jadi tanda qalbun salim, qalbun malim, ya kan? Qalbun mayit, sudah semuanya. Saya kemarin ingat betul, coming soon kita akan lanjutkan dengan kemudian apa kemarin itu sebab yang menyebabkan sebab-sebab penyakit hati. Jadi kebanyakan dari kita itu adalah hati kita sakit, ya. Lihat tanda-tanda qalbun salim, kok jauh banget ya, kan gitu ya. Kita masih memperturutkan nafsu, padahal qalbun salim itu adalah hati yang terbebas dari syahwat, terbebas dari subhat, hanya kemudian mengikuti perintah Allah. Jadi terbebas dari syahwat, dari subhat kita. Nah ternyata ini nanti penyebab sakitnya hati itu yang diluncurkan, yang kemudian dipropagandakan, yang kemudian disabarkan oleh setan, oleh kemudian setan ini agar kita semua masuk ke dalam neraka sebagai temannya nanti di neraka. Ternyata yang paling ampuh mengenai manusia, yang paling jitu, mungkin setan ini sudah membuat survei ya Bu ya, sudah membuat survei gitu ya, sudah membuat penelitian karena dia umurnya jauh panjang ya, bah kita itu jin itu tahu seperti itu. Maka kemudian inilah dua hal ya yang para ulama mengatakan propaganda yang jitu manusia itu termakan, gelap dan kena senjata yang diluncurkan oleh setan, yaitu fitnah subhat dan fitnah syahwat. Inilah yang akan kita bahas insyaallah beberapa menit ke depan. Di buku yang ibu miliki di halaman 37, kalau bukunya putih ya, sebab-sebab penyakit hati saya akan baca di atas itu. Sebab-sebab penyakit hati adalah fitnah-fitnah yang melintas di dalamnya berupa fitnah syahwat dan fitnah subhat. Kita harus paham ini Bu, akibatnya dari fitnah syahwat dan akibatnya dari fitnah subhat ini
luar biasa. Kira-kira saya tanya dulu, kira-kira yang paling bahaya, dua-duanya bahaya, jadi kita harus hindari. Tetapi kira-kira yang paling luar biasa bahayanya dari dua ini, kira-kira fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Fitnah apa? Yang syubhat angkatan, tunjuk tangan. Yang kira-kira fitnah syubhat ini paling bahaya Bu Siti, tunjuk tangannya. Ditekoi saja. Gak ada tekoi. Ya, yang fitnah syahwat siapa? Yang fitnah syahwat. Ya kok langsung nunjuk. Caranya piye iki begini? Apa iki? Apa bubar lagi kok. Kira-kira saja. Ya, kira-kira fitnah syubhat apa fitnah syahwat? Syubhat. Syubhati apa? Hah? Kabur. Ya, abu-abu. Ya, oke lah kita bahas. Mungkin karena nggak angkat-angkat tadi karena kamu dan Bu Siti syubhat apa, sahabat apa. Bu Siti kok ya gak ngerti aku ya biar karena tunjuk tangan Bu Siti ya apa kan gitu. Oh berarti salah yang tanya ya. Oke, ya. Saya mohon maafkanlah ya, maafkan. Oke, kita akan kita lihat syubhat itu artinya sama. Nanti yang paling luar biasa parah itu syubhat, bukan syahwat ya. Tapi dua-duanya ini bahaya. Kita lihat dulu. Syubhat itu artinya samar. Cara bahasa ya, kabur. Berarti tidak jelas. Oke? Karena syubhat ini kabur gitu ya, dia kabur, tidak jelas, samar-samar, maka ini nanti penyakit yang dirusak itu adalah ilmu dan keyakinan ya. Dua ilmunya nanti yang akan yang kena. Penyakit ini merusak ilmu sehingga ilmunya itu salah, pemahamannya keliru. Karena ilmunya salah, pemahamannya keliru, maka dia nanti menjadi orang-orang yang ragu. Pemahamannya salah, maka kemudian nanti dia bisa kafir. Karena pemahamannya ilmunya salah, maka kemudian nanti dia bisa melakukan sesuatu perkara yang dalam agama tidak ada. Akhirnya nanti yang dilakukan itu bid'ah dan kesesatan-kesesatan lainnya. Jadi ini betapa bahayanya fitnah syubhat ini, karena nanti merusak ilmu dan keyakinan. Keyakinannya ini paham kan? Nah ini saya kasih contoh biar nanti agak mudah. Nabi Adam diturunkan ke bumi, turun ke bumi itu kira-kira syahwat atau syubhat? Dalam waktu beberapa detik bisa berubah penampilannya. Iblis juga dikeluarkan kan? Nah, kalau iblis itu turun ke bumi itu karena kesalahannya itu syubhat. Kalau Nabi Adam itu karena syahwat. Tapi dua-duanya dahsyat dosa itu berefek, dua-duanya diturunkan ke bumi. Dari tempat yang penuh kenikmatan, dari tempat yang penuh kebahagiaan, dari tempat yang tidak ada sedih, tidak ada susah, tidak ada air mata, diturunkan ke tempat yang banyak kesedihan, kepayahan, ujian di sini. Itu dahsyat dan dampak efek
dosa. Nah, Nabi Adam terkena fitnah syahwat, iblis fitnah subhat. Nanti biar gampang anukannya. Nah, sekarang yang subhat siapa? Iblis. Nah, iblis ini karena dia itu pemahamannya, dia merasa bahwa dia lebih hebat, dia lebih baik, dia lebih tinggi kedudukannya dengan Nabi Adam. Kenapa saya harus menghormat, sujud kepada Adam? Ini pemahaman yang salah atau benar? Salah. Sebetulnya dia benar, secara ilmu itu benar, tetapi karena dia terkena fitnah subhat, kemudian dia akhirnya tidak melihat lagi. Sebetulnya bukan karena dia lebih hebat atau lebih tinggi atau lebih baik, tetapi dia tidak memikirkan sebetulnya siapa yang memerintahkan. Harusnya kan dia tunduk patuh kepada Allah. Maka fitnah inilah yang menjadikan merusak ilmu dan merusak keyakinan. Ini sampai sini benar paham apa enggak? Ya, paham ya. Jadi karena yang kemudian karena dia kena fitnah subhat, akhirnya kemudian kan aku kan jadi api. Ada mikir lo keri-keri baik diciptakan. Aku tuh orang yang lebih dulu, senior. Ada di surga itu senior. Iki ada lagi wae digawe, juga tercipta dari tanah. Seperti itu. Kenapa aku kemudian disuruh sujud? Gak mau. Akhirnya sampai terjadi penentangan kepada yang menciptakan iblis itu, gak mau mengikuti perintah Allah karena dia merasa lebih tinggi. Ini sebuah keyakinan dia salah akhirnya. Dia merasa yang dilakukan itu betul. Maka orang yang terkena fitnah subhat, dia perkara ma'ruf itu menjadi mungkar, dan perkara mungkar menjadi ma'ruf bagi dirinya. Karena apa? Keyakinannya yang dirusak itu keyakinannya. Jadi menurut iblis dia sudah melakukan yang benar. Loh lama ya Allah, aku kan lebih tinggi, senioritas. Kan dari penciptaan pun aku dari api. Tetapi kenapa aku yang disuruh? Nah, ini akhirnya perkara yang harusnya ma'ruf itu menjadi mungkar menurut orang-orang yang terkena fitnah subhat. Dan perkara-perkara yang mungkar itu bisa menjadi ma'ruf menurut mereka. Maka kemudian orang-orang Syiah itu terkena fitnah subhat atau terkena fitnah syahwat. Kayak gitu. Jadi akhirnya terjadilah kesesatan. Karena yang dirusak karena fitnah subhat itu adalah keyakinan dan ilmunya. Maka kemudian Masya Allah, Nabi sudah mengatakan, ya, para sahabat itu orang-orang yang terdekat. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kemarin kita sudah bahas tentang ilmu itu yang berasal yang disampaikan Allah, Rasulnya dan para sahabat. Tetapi orang-orang Syiah itu menghujat, menjelekkan para sahabat. Ya, nggak senang, benci sama Abu Bakar, sama anaknya Abu Bakar, Ibunda Aisyah, sama Umar, sama Utsman. Coba bayangkan, padahal ini mereka ini adalah yang diagungkan Ali. Ya, jadi seperti itu. Loh, nggak salah mengagungkan Ali, tetapi yang salah itulah ketika kemudian membenci para sahabatnya yang semuanya ini Khulafaur Rasyidin dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya, ini jadi maka kemudian bahayanya penyakit ini
penyakit subhat, maka ibu harus cari ilmu. Ilmu itu gak boleh ragu. Nanti akhirnya keraguan. Orang munafik itu ragu. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah akan menambah penyakit mereka. Ya, dicek Bu ayatnya 10 apa 9. Ya, jadi 10 kalau tidak salah. Insyaallah. Ya 10 ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Jadi yakdibun terhadap apa yang mereka dustakan. Nah ini, jadi ini orang munafik Bu. Dan menurut para ulama tafsir yang dimaksud penyakit ini penyakit keraguan di dalam diri mereka. Orang munafik itu Bu jeledere kayak ngikuti Islam, tetapi hatinya itu ragu. Hatinya itu ragu. Maka kemudian ketika ada sesuatu masalah yang kemudian menjadikan Islam itu terpuruk, dia akan bersama orang-orang kafir. Tetapi ketika Islam itu ada kejayaan, ada keuntungan, kalau kita labelnya Islam gitu, maka dia nanti akan berkumpul bersama orang-orang Islam. Itu ditunjukkan itu di ciri-ciri dari ayat 8 sampai ayat 20 itu cirinya orang munafik. Tetapi di awal ayat 10 itu Allah mengatakan di dalam diri orang-orang munafik itu ada penyakit. Yang dimaksud ini adalah penyakit keraguan. Dan Allah akan tambah lagi keraguan mereka seperti itu. Dan ini fitnah subhat. Karena keyakinan dan ilmu yang dihantamnya. Maka nanti kemudian dari fitnah subhat ini, yaitu tadi yang saya sampaikan, nanti munculnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan-kesesatan lainnya itu karena orang kena fitnah subhat. Dan ini banyak sekali. Kadang heran Ibu, gelarnya dokter, gelarnya kemudian mungkin profesor gitu, tetapi bisa masuk ke pemahaman yang salah. Kita juga heran. Ajaran yang sesat itu loh, itu bisa masuk. Sekarang pasti setiap ajaran sesat itu anehnya itu mesti ada pengikutnya. Dan pengikutnya itu bukan orang-orang bodoh kadang itu. Secara akademis itu bukan orang-orang yang jahil secara akademis, tetapi mereka yang punya gelar. Nah ini kan fitnah subhat, dibuat ragu terhadap agama ini, dibuat kabur, dibuat samar, dibuat tidak jelas agama ini. Mosok, percaya lah, kira-kira masuk akal nggak? Iki tulang remuk redam, oh ya hati kita ya remuk redam gitu ya. Tulang itu wis remuk dari tanah kan gitu. Mosok iso nanti diwujudkan kembali. Aneh kan? Iya, mosok iso. Padahal wong itu yo sakmene oke. Mosok iso. Disitulah fitnah subhat itu. Maka kemudian ada orang-orang yang tidak meyakini surga dan neraka. Surga dan neraka itu termasuk dari iman kepada hari akhir. Mulai goyah keraguan itu. Kita kadang juga goyah. Waduh, karek 200.000 rek. Ono iki logika. Jare ini sih benar sih. Yang ditoke diganti karo lagi. 10 kali. Yang tak toke dienggo Palestina. Oh, apa ya iki kok? Lah aku iki arep ning mlijo ya. Ada duit. Nah, itu yang dihantam itu apa? Yang dihantam itu apa? Keyakinan. Kita sudah tidak yakin. Dan ini fitnah subhat. Ilmune sing maune mantep rodok goyah. Yo genah iki hadise. Ono ya
dua ini diluncurkan oleh setan untuk kemudian karena dua senjata inilah yang tok cel, gitu ya, yang setiap manusia itu bisa. Betapa banyak kita ini takut miskin karena untuk berinfak, bener gak? Waduh ya ampun, iki lagi bae lemu, iku ATM ya lagi ae lemuan ya, kok minta kan gitu ya, yo guru mana kan benar? Masya Allah, Allah itu sudah janji, ya. Mungkin tidak harus kita ituin ATM oleh guru, tapi kita hidup berhari-hari makan itu tidak harus ngambil dari itu. Enek, baik ini rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nah, ini yang akan makanya ada orang yang tidak mau sedekah itu karena apa? Takut miskin. Ini yang dihantamnya ilmunya, keyakinannya. Paham? Akhirnya dia tidak zakat, itu loh. Akhirnya dia tidak mau sedekah, akhirnya dia tidak mau infak. Waduh, aku yang ini terus ini kayak kita tua ini yang berjilbab ini apa ya? Oh, nek segelem iki umur wis 41 kan ngono ya zakat. Jadi wong ngerti ki rambut iki rada ikal-ikal apik. Gitu ya. Tapi kalau sing ngerti ya tak tutup. Ya memang sih wajib, tapi kalau yang baru nikah, di wong sik ngerti sik. Ini fitnah subhat itu masuk, menggoyahkan ilmunya, dalil yang sudah bertahun-tahun nancap di otaknya. Itu bisa berubah karena fitnah subhat, dijadikan ragu, maka kemudian di dalam agama kita itu tidak memberi tempat kepada keraguan. Gak boleh ragu, harus yakin. Bahkan syahadat itu bisa batal kalau ragu. Syahadat itu bisa batal, kalau bisa batal itu karena ragu. Maka syarat syahadat yang benar itu harus dengan keyakinan. Ibu sholat juga gak boleh ragu. Loro kok ilmunya. Telur kok apa dulu? Maka ibu harus meyakinkan kan? Iya kan? Kalau nggak yakin ibu akan terus ini terus sampai ke maghrib, setelah luhur sampai maghrib nggak bergerak telur. Kan ibu nggak akan bisa melakukan nambah biro gitu kan kalau nggak luhur kan gitu. Telur kan gitu. Akhirnya ibu nambah 2 atau nambah 1 itu karena ibu sudah yakinkan 10 kilo kan gitu. Maka di agama kita itu tidak memberi tempat kepada sebuah keraguan. Karena kalau ragu nanti ilmu dan keyakinannya ini bisa dirusak. Itulah fitnah subhat yang banyak mengenai tidak harus orang itu nggak sekolah, tetapi yang sekolahnya tinggi itu juga bisa kena. Hati-hati ini ada ya, jadi ini. Jadi kalau sudah kena fitnah subhat, yang tadi apa Bu? Yang ma'ruf jadi mungkar menurut dia, karena sudah beda, standarnya sudah beda, kan gitu. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, kan gitu ya. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, kan gitu ya. Sekarang itu kayak gitu, itu harusnya tuntunan. Tetapi kalau didelok, ditonton, naik aneh gitu. Orang berjenggot lebat, kok gini. Padahal itu tuntunan. Ada orang pakai jubah besar, kok semua ini. Itu padahal tuntunan, menutup dada. Ada orang cadaran pakai nikab itu yo bingung. Padahal ini tuntunan, tapi jadi tontonan. Sekarang tontonan itu menjadi tuntunan anak-anak muda. Lihat di YouTube gaya rambutnya tontonan padahal itu, tapi menjadi tuntunan hari ini. Bener nggak? Gaya wes kayak Korea, gaya wes kayak India, kayak Hollywood. Ya kayak gitu. Itu tontonan menjadi tuntunan. Jadi setan ini ngerti Bu. Setan ini ngerti
Yang diserang itu hati. Maka kita berusaha untuk tasfiyatun nufus, karena yang diserang itu hati. Dan hati inilah kemudian disubhat itu, fitnah subhat itu ngenaknya keyakinan. Karena ini yang dianukan, hati, ya, ilmu dan keyakinan. Ini menjadi bahaya karena sudah tersesat. Ya, kalau al-haq itu menurut orang yang kena sudah fitnah subhat itu, yang hak jadi batil, sing batil jadi hak, karena sudah beda keyakinannya itu. Orang-orang Zionis itu tidak perlu kita itu menjadi orang Islam untuk melihat mata terhadap keadaan Palestina hari ini. Tidak harus kita itu Islam kemudian menyalahkan Zionis itu. Hanya cukup kita jadi manusia. Kita bisa melihat siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang salah, siapa yang batil. Tapi karena keyakinannya fitnah subhat itu sudah merasuk, maka yang jahat dibelani, yang tertindas itu disalahkan. Karena fitnah subhat sudah salah otaknya itu loh, hatinya kemudian salah. Seperti itu. Ada enggak orang Indonesia yang kemudian lapor ngumpul-ngumpulkan dana untuk Palestina? Ada enggak? Apa bantu-bantu Palestina? Ada enggak? Ada. Makanya di sini saya mumpung iki lagi ngomong Palestina dan gitu ya Bu ya. Saya ucapkan barakallahu fiik untuk ibu-ibu semua yang sudah menyalurkan donasinya untuk saudara-saudara Palestina. Secara khusus saya ucapkan barakallahu fiik untuk Yayasan As-Suraya yang telah mewadahi dan memfasilitasi donasi ibu-ibu dan diserahkan kepada beberapa komunitas yang peduli dengan Palestina. Semoga amal ibu-ibu semua, amal Yayasan As-Suraya itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena tadi kok minggu-minggu Palestina. Oke, nanti hari Senin saya diminta untuk diamatiyani oleh Ahmad Bergerak untuk juga sebagai untuk menggalang dana juga, agar dana yang terkumpul itu juga diberikan kepada saudara-saudara di Palestina. Mereka tidak hanya butuh kemarin uang, tetapi terus mereka membutuhkan biaya. Bahkan saya melihat berita info orang perempuan-perempuan di sana itu harus menyuntikkan diri agar tidak haid. Karena kalau haid itu nggak ada pembalut, tidak ada pembalut, bahkan minum supaya tidak haid. Karena kalau sudah haid kan repot ya Bu ya. Dan di sana kan air susah, kemudian pembalut susah, mereka sudah di blok. Makanya kemudian ini kenapa ya ada yang bilang itu, kenapa Palestina kok nggak selesai gitu. Ibu tahu, bagi Allah mudah saja Palestina dimerdekakan. Bagi Allah mudah saja menghancurkan kepala Zionis itu, sangat mudah. Sekali kun fayakun, habis semuanya. Tetapi sebetulnya hikmah yang besar yang harus kita ambil. Allah masih menunggu peran kita supaya kita punya nilai seperti para mujahid, seperti membela Masjidil Aqsa. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan pahala mujahid itu dengan membantu mereka. Jadi sebetulnya Allah nunggu dia sing liyane iki kok ya gak gerak gitu ya. Mudah untuk memerdekakan Palestina, bagi Allah itu sangat mudah. Menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, kaum Lut itu saja mudah. Tapi di sini hikmahnya, kita belum berkontribusi, belum beramal, belum berbuat untuk saudara kita. Itu yang Allah tunggu. Ya, jadi masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, difasilitasi oleh Yayasan As-Suraya. Alhamdulillah itu kemarin terkumpul luar biasa banyak, ya 450 jutaan, 450 kalau nggak salah ya 450
lebih jutaan, masya Allah, dari sebagiannya dari ibu, masya Allah. Itu sesuatu yang nilainya besar dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini menjadi hujah kita. Maka kemudian ini Bu, ini fitnah syubhat itu, dan iblis itu kena fitnah syubhat. Orang kalau kena fitnah syubhat, ilmu dan keyakinannya sudah beda, tersesat, salah, maka menjadikan dia masuk ke dalam neraka selamanya. Iblis itu, iya kan? Iblis kan nanti bersama antek-anteknya, gitu kan? Jin yang tersesat. Nah, ada jin yang kemudian muslim juga kan gitu, jin setan gitu. Maka kemudian dia akan selamanya. Ini karena fitnah syubhat. Kalau dia tidak kembali dan bertobat, tidak. Nah, sekarang Nabi Adam itu kena fitnah syahwat. Kita akan sampaikan tentang syahwat dulu, biar nanti klop gitu ya. Oke, syahwat itu keinginan. Syahwat itu keinginan, kecintaan, selera, nafsu, itu syahwat. Kita ini kan semua senang sama yang merah-merah kan, lembaran-lembaran merah itu ya. Apa namanya, setumpuk ya. Nggak ada yang nggak senang, nggak ada yang nggak mau kalau dikasih itu. Terus karena memang syahwat itu keinginan, kecintaan, selera, nafsu, gitu. Nah, Nabi Adam itu kenapa kok mau memakan mendekati pohon buah khuldi gitu? Karena sebenarnya iblis ini bilang, ngerti nggak kamu kenapa nggak boleh di sini? Soalnya biar kamu itu nanti nggak kekal di sini. Makanya buah itu namanya khuldi, kekal. Karena Nabi Adam merasakan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan. Enak banget dan surga itu Bu, nggak ada kesedihan. Maka kan secara naluri kan kita pengen kan? Ya dong. Makanya Nabi Adam pun pengen kecintaan, keinginan, selera, pengen lah di sini. Oh, mau tahu masuk Yesus kan gitu. Termakan dengan rayuannya iblis mendekati ini, tapi karena ini semua sepenari Allah ya Bu ya. Kalau tidak begitu kita sekarang tidak di sini. Kan gitu. Tidak ada kemudian kehidupan di bumi ini. Karena Nabi Adam nggak keluar dari bumi kan gitu. Itu sisi lain. Artinya sisi lain ini kita hanya membicarakan masalah syahwat itu gitu. Karena inginnya Nabi Adam itu tetap di surga karena enak, nyeneng kan gitu, bahagia. Maka ketika digoda sama iblis itu bahwa makan biar kamu itu kekal, kan pengen, syahwat kan pengen kan gitu, akhirnya makan. Tetapi syahwat ini cuma fisik saja, artinya fisik, makan kan gitu. Tetapi kemudian ini bisa kemudian Nabi Adam itu kemudian bertobat. Maka kemudian ada doa yang luar biasa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doanya Nabi Adam kan? Nah, telah zalim. Orang zina, nah, jadi syahwat itu keinginan, kecintaan, selera atau nafsu gitu ya. Nah, syahwat itu artinya mengikuti apa-apa yang disenangi oleh nafsu yang keluar dari batasan-batasan syar'i. Makanya, jadi itu ya, nafsu itu, syahwat itu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh nafsu yang keluar. Jadi nafsunya ini yang keluar dari batasan-batasan syar'i. Makanya ketika saya kasih contoh kepada ibu-ibu, Bu, kalau suami ibu nyeleweng, terus dia sekarang sakit stroke, tapi ngerti barusan dia itu nyeleweng, hatinya mendua dengan yang lain, seperti itu. Sekarang stroke, ibu harus ngerumat, ya apa perasaan ibu? Kan gitu, kan ada yang ngomong tak kayak obat ya. Tapi obatnya kan turun gitu ya. Terus ada yang bilang, oh ya tak racun, nah kan gitu. Ini karena nafsu, keinginan itu aku disakiti, tak sakiti ganti. Nah itu keinginan nafsu yang keluar dari syar'i. Makanya ketika saya juga kasih contoh, Bu, kalau ibu ketemu orang salamin ping 4, ping 5,
terus dicuekin, nggak dijawab, diencepi. Ketika 6 kali ibu ketemu, tak naikkan level. Yang 20 kali iso kan gitu ya. Tak naikkan ini 6 kali ibu ketemu, ke-7 kalinya ibu mau nggak ngucapin salam. Gak nak sing gelem. Ora kate ini Bu Siti, lah wis 6 kali ya ketemu nggak dijawab. Kan gitu malah diencepi, ditinggal geledah kan gitu. Maka kemudian nggak mau. Ah, ini syahwat. Kita mengikuti syahwat kita. Ora kate ini wong aku wis salam-salam nggak dijawab kok kan gitu. Tetapi kalau orang yang hatinya bersih, terbebas dari syahwat, Rasulullah menyuruh kita afsus salam. Allah kemudian memerintahkan sebarkan salam. Apapun responmu, yang penting aku bisa melaksanakan perintah Allah, sebarkan salam. Bobo encepi, bobo punggungnya, bobo tinggal lungo, bobo disenyumin sinis. Aku bahagia karena bisa melaksanakan perintah Allah. Ini hati sang salin. Tetapi ketika kita terkena fitnah syahwat, pengennya begitu. Kita nggak mau ngasih sesuatu kepada orang yang nggak pernah ngasih ke kita, pelit, medit, bakhil, dan kita tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang itu. Kira-kira ibu mau ngasih sama orang itu? Biasanya iseng liani baik, kan gitu kan? Nah itu syahwat berarti, kan gitu. Itu syahwat berarti kena fitnah syahwat kalau itu ini. Nah, ya. Kalau ibu di jalan raya pakai motor, pengen ke kanan, ratingnya kiri, itu kita banget Bu Siti, bodoh aku ya. Nah, jadi gitu, karena pikiran mama itu cabangnya banyak banget ya, lebih banyak dari cabangnya pohon. Ibu diginikan nama yang di belakang, titik, jujur. Hatiku itu ngomong apa? Sabar ngerti gak? Ngono wae lo kayak ngono kan gitu. Terus kita salib mobil itu karena macet kan iso kita salib. Dipelirei nomornya karo sopir. Itu sawah. Kan pengennya gitu, pengennya. Nah, itu kita banget Bu Siti. Emang gitu ya. Jadi nanti kita seolah-olah begini nih. Aku kira mama, gak ngerti tak mama kepikirannya oke. Buat dimaklumi ngono lho. Rating arah nang kanan, rating kiri ngono itu kan gitu ya. Jadi kita seperti itu sah. Kita uang kita dibawa lari sama orang 500 juta, setengah ember, itu, dan tidak mungkin uang itu kembali. Dan kita tahu orangnya ada di mana, dia orangnya itu. Apa yang ibu lakukan? Uang nggak akan kembali. Ya, syaratnya ibu tahu uang nggak akan kembali 500 juta, tapi ibu tahu orangnya itu ada di situ. Apa yang ibu lakukan? Lapor polisi kan? Lapor polisi, dipenjarakan, meskipun deku 500 itu nggak kembali, tapi aku puas. Oke, betul dah? Itu berarti kita kena fitnah syahwat karena kita mengikuti keinginan kita. Maka salah satu orang yang tidak bisa memaafkan itu terkena fitnah syahwat. Balik-balik ini hati Bu, karena ini memang yang diserang. Bisa aku maafkan, aku Siti maafkan aku, tapi aku pegang dalam wajahnya kok, gak gelem aku. Aku gak pengen berhubungan lagi dengan dia, gak mau. Wes aku gak mau pokoknya bisnis tas apa tah gak mau aku sama dia bermuamalah gak mau. Berarti ini belum memaafkan. Nah terus dia Bu Siti mengaku dia pusi terus di sini ya diperkuat itunya. Mungkin dhisik ada ya wis aku percaya kalau sampean percaya mosok sih. Mosok enggak percaya, aku percaya wis gak usah nangkang kate-kate tulisan barang.
Mungkin awalnya gitu kan. Nah ini kan sebetulnya salah. Dalam agama kita loh, utang saya yo ditulis. Ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah yang 282 yang panjang satu halaman itu tentang tulis kalau mau ada saksi, maksud saya ngono ya dadak ditulis di sini. Ya harus ditulis karena nanti kalau tidak ya bukan yang sidik ya kayak nggak dibeleknya ya kita sudah ikhlas bisa ya. Tapi yang 1.000 juta 1.000 juta ini piro bukan tidak mikir no. Nah, 1.000 juta itu piro? Nah, ya saen kan 1.000, tapi burine kan beda. Ya, 1.000 juta rupiah. Itu kan itu nggak akan pernah rela ketika dibawa pergi. Ya kan? Nah itu. Jadi ini tina syahwat ini mengikutkan hawa nafsu. Ketika melihat wanita cantik itu, mohe apa moha ya gitu ya. Nah itu padahal istrinya ya ayu, kan gitu di rumah, di jalan melihat itu kata Rasulullah, kalau kau lihat sesuatu yang gitu pulang ke rumah ke istrimu, enggak boleh karena ada kan gitu. Aku tuh pesawatnya 5 juta ya kan gitu, nggak boleh diterus-terus no. Akhirnya terjadilah apa yang harusnya tidak terjadi. Itu berawal dari syahwat. Terus akan tundukkan pandangan. Nah, kalau delok sekali harusnya kan astagfirullah kan gitu ya. Bayangkan bujurnya kan astagfirullah gitu. Enggak, begini. Terus karena katanya sekali itu, aku kalau sekali itu aku rezeki sekali gak pakai terus gitu jangan gitu jadi mengikuti apa yang disenangi oleh nafsu yang keluar dari batasan syar'i, maka contohnya itu rakus tamak. Rakus tamak kepada kaya harta, kekuasaan. Ya sekali wis duduk enak ning kursi gak gelem dipindah-pindah, pengen ning kono ae kan gitu ya. Misalkan harus diganti yo anake sing tunggu kene nek sing tunggu kene ganti aku. Itu. Nah, sudah pada muda kayaknya Bu. Ya, gitu. Itu rakus tamak terhadap harta, terhadap kekuasaan. Jadi dia sudah duduk pena, itu PW, posisinya harus pena. Kalaupun harus menggantikannya, itu adalah bisa anaknya, bisa mantunya, bisa kemudian kakaknya, bisa adiknya, enggak ada. Soalnya yang pengen tunggu ya karena adik, geser nih aku ya numpang sidik aneh konamungan, gitu bisa. Jadi ini nafsu. Tidak mau kehilangan kekuasaan, tidak mau kehilangan harta, ya pelit mau tadi, medit mau tadi, ya. Jadi seperti itu, nggak mau kehilangan harta, ingin terkenal, ini juga syahwat, ingin terkenal, ya, mencari pujian orang, zina, melakukan kemaksiatan, korupsi, itu karena syahwat. Itu karena syahwat, karena dia pengen syahwatnya itu pengen bisa beli apa-apa gitu ya, bisa beli apa-apa, ada orang nyodorkan, misalnya apa tanda tangan, tulis tenang, tulis gampang, harus jalur apa, datang, itu syahwat. Tambah bojone ning omah itu jadi jasa kan gitu ya, soalnya runtut kan gitu ya. Kita ini sekolah, kuliah, ada sini kedokteran, pertanian, peternakan, nah ekonomi, apa meneh teknik, tapi yang jadi istri jadi jaksa kabeh ya. Ya, hasil ya, yang terbaru ya. Model baru ya, TV ya, masuk si tabel ini dulu, tipis no siti dulu, kayak TV ini kan gitu, macam-macam. Mobil, jadi seperti itu. Jadi
orang yang korupsi, zina, kemudian apa lagi itu contohnya itu kalau nanu syahwat itu. Ya, pokoknya syahwat itu karena kenapa? Apa yang dirusak dari syahwat itu merusak niat, kehendak dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit ini itu dirusak niatnya dan kehendaknya. Orang yang terkena fitnah syahwat, dua-duanya bahaya, syahwat ataupun syubhat itu dua-duanya itu bahaya. Dan inilah yang menjadikan hati banyak orang itu punya hati yang sakit. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian itu adalah syahwat yang mengikuti nafsu pada perut kalian dan kemaluan kalian, serta fitnah yang menyesatkan. Jadi fitnah tadi syahwat yang mengikuti nafsu itu adalah fitnah syahwat. Biasanya syahwat itu memenuhi apa? Perut sama kemaluan. Terus nggak jauh-jauh dari situ. Tadi orang korupsi itu memenuhi perut. Nah, ada perut itu ya sakiro ya dia. Terus keinginan itu ya, jadi seperti itu. Dan kemaluan itu seperti itu. Jadi zina, terjadi perzinahan, perselingkuhan, wanita simpanan, pelakor, menjual diri itu memenuhi syahwatnya. Ibu kalau ada orang menjual di jalan-jalan, mudah-mudahan di Malang ini nggak ada ya. Kalau lihat itu orang di jalan malam-malam sendirian itu, kalau kita ini dari Malang ke Jakarta ada orang sendirian perempuan, ayo naik mau diantarkan pulang, tiba-tiba nggak dodolan awak. Kan gitu. Kadang mereka itu sudah gak punya uang banyak, tapi untuk memenuhi nafsu kemaluannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini Ibu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah, kalian itu kena syahwat yang mengikuti nafsu, ini fitnah syahwat, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan, ini fitnah subhat. Karena fitnah subhat itu tadi ilmu dan keyakinannya melenceng, akhirnya tersesatlah dia. Ya, jadi seperti itu. Ini seirama dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 69. Yang Rasulullah sampaikan itu loh Bu, itu hampir sama ya. Saya bacakan artinya, keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin. Jadi ini Allah sampaikan, ini Allah yang berfirman. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya. Artinya bagian kesenangan dunia itu tadi, anak-anak, harta, seperti itu ya. Dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya. Ini maksudnya fitnah syahwat akan harta, anak-anak, seperti itu. Mereka mengambil bagian yang banyak, menikmati, lupa karena fitnah syahwatnya. Lalu kemudian Allah katakan, dan orang-orang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batin sebagaimana mereka mempercakapkannya. Nah ini berarti ghibah gitu loh, fitnah, ini syahwat. Ya, mereka itu subhat. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang kemudian kena fitnah dunia, dia berlama-lama, berasik-asik dengan hartanya, takut kehilangan hartanya, kebunnya, kos-kosannya, gitu ya, bisnisnya, seperti itu, sampai melupakan ibadah kepada Allah, maka
dia telah terkena fitnah syahwat. Ketika kemudian dia syahwat. Ketika kemudian seseorang itu mengatakan hal-hal yang batil ya tentang sesuatu, mempercakapkan mereka hal-hal yang batil padahal itu tidak batil, padahal itu adalah hak, maka ini adalah fitnah subhat. Ini harus konsentrasi penuh loh Bu. Ini saya ini ngotot-ngotot ini ya untuk supaya paham yang memahamkan Allah. Tetapi saya berusaha untuk kemudian memudahkan bahasa saya. Mudah-mudahan ibu-ibu paham ya? Oke, ya seperti itu. Oke ini ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 69 Allah pun menggambarkan orang-orang munafik dan musyrik itu adalah orang-orang yang sudah terkena fitnah subhat dan fitnah syahwat. Dan kita tahu orang yang syirik, orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Hati-hati ya. Maka orang-orang soleh terdahulu pun berkata, Al-Quran sudah berkata di dalam surat At-Taubah 69. Rasulullah pun sudah berkata tadi hadis riwayat Ahmad, yang sesungguhnya di antara yang aku takutkan, khawatirkan itu kepada kalian adalah syahwat yang mengikuti nafsu pada perut kalian dan kemaluan, dan pada sesuatu yang kemudian fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini Rasulullah juga sudah mendiko, bersabda, menyampaikan. Nah orang-orang soleh dahulu pun berkata, waspadalah kamu dari dua jenis manusia, yaitu yang pertama manusia yang mengikuti hawa nafsu yang telah disesatkan oleh hawa nafsunya, yaitu fitnah pengikut hawa nafsu yang telah disesatkan oleh hawa nafsunya, yaitu fitnah subhat. Yang kedua manusia pemburu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, ini adalah fitnah syahwat ya. Jadi ini, atau katanya para salafus soleh, orang-orang soleh dahulu itu, atau waspadalah terhadap orang alim yang durhaka. Orang alim itu apa maksudnya Bu? Orang yang berilmu tetapi yang durhaka, berarti dia telah kena fitnah syahwat. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ilmu, punya kitab, tapi tidak mau mengamalkan. Gitu ya. Dia punya ilmu, punya kitab, tahu yang Nabi yang akan datang itu yang terakhir itu namanya Ahmad, Muhammad. Tapi ketika hadir datang, kemudian tidak mau mengimani. Ini fitnah syahwatnya karena benci, karena dengki, kok Nabi ini gak datang dari kaum Yahudi. Ini dari bangsa A. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, ini waspada terhadap tadi kan yang dua jenis itu, pengikut hawa nafsu yang telah disesatkan oleh nafsunya, fitnah subhat, kemudian pemburu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, itu fitnah syahwat. Atau kata orang soleh itu, hati-hati dengan orang alim yang durhaka, ngerti, gak oleh nesu-nesu. Gak berani ngomong banter ya Bu ya, karena kita nesu-nesu ya, kan gitu ya. Sudah tahu perintah sholat gak mau sholat, sudah tahu perintah untuk bersedekah tapi gak mau sedekah, sudah tahu kita itu harus menolong saudara kita tapi tidak mau nolong. Itu kan berarti punya ilmu gak mau ngamalkan. Orang alim yang durhaka gitu. Kemudian yang kedua orang abid. Orang abid itu apa? Abid itu orang yang ahli ibadah. Jeneng wong yo enek jenenge abid, harapannya ahli ibadah, kan gitu ya. Abid yang bodoh. Hati-hati sama seperti ini. Ya, dia ahli ibadah tapi nggak ngerti dasar-dasar ilmunya itu. Maka kalau ibu masih ingat orang yang membunuh 99 orang, lalu kemudian dia bertanya kepada seseorang itu, seseorang yang abid tapi
sama kira-kira diampuni ya enggak sama Allah. Dia itu ahli ibadah, Bu, kerjaannya ibadah, tapi ilmunya kurang. Aduh, dia itu kayak ini, yo, aku ini kerjaannya ibadah, sholat, zikir, maca Quran, nah kok kowe bunuh 99 kan gitu. Waduh, gak diampuni, tapi yang bisa kan gitu ya. Saking itu dibunuh lah. Dia ahli ibadah saja, tetapi kemudian tidak tahu bahwa Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghafir, kan gitu. Dia mengatakan sehingga tidak bijak karena nggak ngerti. Itu akhirnya dia tidak bijak mengatakan sesuatu. Karena al-alim harusnya orang yang berilmu itu menjadikan dirinya itu bijak. Harusnya orang yang alim itu menjadikan dia itu bijak. Karena apa? Karena ngerti. Oh iya, paham. Oh tahu. Oh iya, ibu iya enggak. Ya dimaklumi. Akhirnya bijak. Oh iya Bu, nggak usah segini aja berbaiknya. Karena tahu anaknya telu merincil cilik-cilik, nggak membebani, jadi bijaksana karena paham. Tapi orang yang tidak paham itu biasanya nggak bijaksana. Maka ini abid yang bodoh akhirnya terkena fitnah subhat seperti orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu semangat beribadah, tapi nggak pakai dalil, nggak pakai ilmu karena kebodohan mereka. Sehingga wong Tuhan itu satu karena semangat ibadah, dia bertuhan kepada Tuhan Bapa apalah itu. 3 in 1 lah, kayak sampo itu 3 in 1. Jadi ini orang Nasrani itu seperti itu, dia pengen ibadah, semangat ibadahnya nggak nganggo ilmu. Itu akhirnya tersesatlah dia. Seperti halnya Allah sampaikan di dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini orang siapa ini? Maghdubi. Orang Yahudi karena dimurkai oleh Allah, wis ngerti ilmu ini tapi nggak mau ngamalkan tadi. Durhaka, orang alim yang durhaka. Maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat, orang Nasrani. Pengen semangat ibadahnya nggak nganggo ilmu, maka semuanya harus pakai ilmu. Oke. Nah kemudian bagaimana Bu supaya dua fitnah ini bisa kita tangkal, gitu ya? Penangkalnya apa? Penangkalnya itu juga ada 2. Fitnah subhat itu ditangkal dengan keyakinan, harus yakin, ya. Dan fitnah syahwat itu ditangkal, dibendung dengan sabar. Ya. Jadi kalau kita itu kok ragu, gak yakin, harus diyakinkan. Harus diyakinkan, gak boleh ragu hati kita. Karena nanti akan mempengaruhi keyakinan kita, akan mempengaruhi ilmu yang kita dapatkan. Maka ketika Rasulullah mengatakan begini Bu, ketika kau melewati taman-taman surga, hari ini kita sedang berada di taman surga, sebagaimana Rasulullah Udhatul Jannah, taman-taman surga. Ini majelis kalian itu adalah taman-taman surga. Ketika kau melewati taman-taman surga, maka minum dan makanlah sepuasmu. Maksudnya apa Bu? Kita makan-makan sampai bahagia, nanti baksonya dimakan sampai kenyang. Dan minumnya juga sampai kenyang. Gitu kan maksudnya? Enggak, apa maksudnya? Nah, kalau ibu kok ragu, kok bingung, kok kabur, kok aku kok rumahnya jelas ya, tanyakan sampai ibu itu paham dan yakin. Maka itulah maksudnya minum, makanlah sepuasmu di situ. Untuk makanannya kalau minumnya untuk bakso, kalau kopinya sing dintekne sampai malam. Tetapi kita di taman surga itu mencari ilmu. Maka kemudian tanyakan, dengarkan,
Ojo-ojo kowe nanti tadi itu wis ngobrol karo koncone terlewatkan satu poin yang penting. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Padahal itu bahas perbuatan. Karena mau pas itu ngobrol gitu, sing kan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Maka kemudian keluar dari sini sendal sing apik dipilih boleh. Nah, ini kan akhirnya salah. Makanya kemudian harus di sini tuh harus beres. Gitu. Makanya saya sering kali dikasih tempat waktu untuk bertanya. Siapa tahu ada yang mengganjal. Maksudnya itu Bu, bukan saya itu pengen ditanya. Ya seneng gak ditekoi malah harus alhamdulillah kayak nggak mulai kan gitu. Tetapi saya itu kadang saya merasa jangan-jangan saya ketika menyampaikan ada yang belibet, ibu gak paham. Jadi kok tapi itu maksudnya mau di situ tanyakan. Itu ambil sepuasnya supaya apa? Supaya yakin kita dengan ilmu yang kita dapatkan itu. Maka kemudian keyakinan ini harus kita ini kurang ilmu yakin Bu. Inilah yang menjadikan ketika kita berdoa itu antara kira-kira ditompo kok enggak ini Allah kok kayaknya aku terlalu itu banget ya tompo enggak yakin kalau doa ini dewi, enggak yakin sama Allah yang Maha Kuasa dan mampu mengabulkan doa kita. Jadi ilmu yakin itu luar biasa. Kita ini kakean kurang ilmu yakin nih. Jadi isi obat mabuk kena angin bahoro, enggak usah angin bahoro, angin sepoi-sepoi ngono wis ngalih. Dingin-dingin iki karo apa-apa. Keyakinannya wis apa-apa sadepok diberikan. Merubah tuh keyakinan itu, enggak apa-apa, halal. Ayo, itu paham ya, saya mengarahkan itu. Karena keyakinannya kurang kokoh. Nah ya, terus kalau sahabat itu harus sabar. Delok wong itu ayu, delok barang apik, pengen dunia, sabar ya Allah, sabarkan ya Allah. Pengen seperti itu, tapi gak pengen utang wis tak lumpuk itu. Kok ya wis cukup, gak usah utang-utang, gak usah neng lisensi, pokoknya aku sabar. Kumpulkan, beli, gak nganggo kredit, tetapi cash. Tetapi sabar menumpuk nih nanti. Syahwat ketika sok belum lewat ayu. Sabar. Teleponlah bojone yang ada 5 juta, udah ketemu bojone 5 juta, telepon video call. Usah iki iso delok video call. Hah? Enggak marah Bu. Oh iya. Gitu ya. Itu. Sudah di situ. Bilanglah, aku kangen kan gitu ya. Oh kangen ya, sabarlah ya kan gitu. Emang ya 5 juta yang coba bayar sekolah anaknya. Sabar. Berdoa. Yuk berdoa sama-sama berdoa. Sabar ya. Seperti itu saja. Kayak gitu. Tapi gak apa-apa lah kalau kata-kata manis kan gitu. Bojone dhewe lho, ya bojone dhewe. Untuk karo liya, ya bojone dhewe. Kadang kita itu nggak bisa kalau sama yang halal itu nggak bisa, yang aneh-aneh itu nggak bisa. Tapi yang kalau sing haram, itu ya kok iso. Aku tidak bisa sedetik pun melupakan. Ngono karo liya, bojone mali. Ini kan aku ya, anjane setan itu ngono kok menjauhkan apa kalau belum halal itu pengen didekatkan. Kalau sudah halal pengen dijauhkan. Itu anjane kerjaan setan. Kalau ada orang-orang yang punya kerjaan seperti itu, maka dia sudah menjadi pengikutnya setan. Sampai keluarga sampai dipecah belah. Nah itu berarti jadi prajurit setan. Paham? Karena itu punya misi besar untuk keluarga itu seperti itu. Ya, jadi maka sabar. Pengen di rumah gede sabar. Tidak pakai jalan pintas korupsi ngambil punya orang lain. Itu berarti nggak sabar. Pengen punya rumah besar, tetapi tidak mau dengan usaha yang keras. Jadi sabar itu dibendungnya dengan sabar. Sabar itu enak apa enggak, Bu?
Enggak, iya kan? Delok meneh susah. Kepinginnya wis yang ubur-uburan dirinya. Kepinginnya wis yang ubur-uburan, tetapi sabar ya Allah, ya Allah. Sabar. Tahan. Gitu. Ini ya. Maka kemudian ini harus kita pahami. Itulah kemudian yang ada di dalam surat As-Sajdah ayat 24, surat Al-Hasyr ayat 3, kita itu disuruh watawasau bil haqq. Ini untuk fitnah subhat, watawasau bis sabr, ini untuk fitnah syahwat. Kita selama ini apa sih maksudnya ini saling menasehati di dalam kebenaran gitu. Karena kita harus benar ilmunya supaya keyakinannya itu kuat, supaya ilmunya nggak salah. Jadi kita cari yang benar-benar, berada di jalan yang benar. Wattawa saling menasehati di dalam kebenaran, menasehati di dalam kesabaran. Inilah pembendung dua fitnah ini. Dan itu tidak hanya sekedar kata-kata yang gampang Bu Siti ngomong, gur sak menit rampung. Tidak. Ini harus diupayakan. Maka dengan dua hal ini insya Allah kemudian kita akan bisa menepis fitnah yang diluncurkan oleh setan itu. Ya. Ya, jadi dengan ini poin yang bisa dijadikan kalau ditaruh di profil kata-kata hari ini, kalau zaman hari ini gitu, kata-kata hari ini. Dengan kesempurnaan akal dan kesabaran, maka fitnah syahwat akan ditolak. Dengan kesempurnaan akal, kita pakai akal kita, betul-betul jernih kita berpikir, mencari oh ini benar, oh ini salah gitu ya. Dengan kesempurnaan akal dan kesabaran, maka fitnah syahwat akan bisa ditolak. Dengan kesempurnaan ilmu dan keyakinan, maka fitnah subhat akan bisa kita hindarkan. Ya, ini kesimpulannya, ya kesimpulannya, ya paham maksudnya, ya dengan kesempurnaan akal kita ini lo punya akal gue mikir, yang aku main karo wong wedok iki, kan aku artinya kan zina, dosa gede, nanggung isen anak-anakku. Kalau akal sempurnanya dipakai plus kesabaran, maka fitnah syahwat itu akan bisa ditolak. Enak memang aku tanda tangan korupsi. Akal sempurna akalnya itu ngomong, iya sih, gue tadi langsung soke sih. Tapi kan tanggunganku mau naik akhirat ya apa ini, kan gitu. Akan dimintai pertanggungjawaban. Omahku gedeku kok dapat dari mana? Korupsi ya Allah kan gitu. Aduh, gak main ini kan gitu ya. Dengan kesempurnaan wis tak sabar, wis entuk isi sing penting barokah kan gitu. Maka dengan kesempurnaan akal dia bisa berpikir jernih, sempurna akalnya dan kesabaran bisa menolak syahwat. Jadi maksudnya ini yang Arab melakukan sesuatu itu mikir sih, gitu loh. Tapi mikirnya itu pakai pemikiran yang jernih, dengan akal yang jernih, gitu ya. Nah kemudian dengan kesempurnaan ilmunya itu benar, yang didapatkan ilmunya, dalil-dalilnya itu betul, ditambah keyakinan, maka akan bisa menolak subhat, fitnah subhat. Kesempurnaan ilmu itu begini Bu, yang Tuhan telu itu kan, ya apa Tuhan itu siji, yang telu kan iso dua karep dewe-dewe, kan gitu, punya karep dewe-dewe, bubrah dunia ini, seperti itu. Kan masih kalau Tuhan itu ada 3, ada 5, ada 6, ada banyak. Maka mereka itu punya keinginan sisi pengen sisi. Pasti setiap Tuhan yang banyak itu akan kemudian mengalahkan yang dia berarti nggak kuasa karena masih ada yang itu. Kalau Tuhan itu satu dia berkuasa atas semuanya. Kalau Tuhan yang banyak dia nggak berkuasa Bu, masih ada Tuhan-Tuhan yang lain kok. Kalau kesempurnaan ilmu itu kita pakai
dan ditambah keyakinan, maka fitnah syubhat itu syubhat itu akan bisa kita hindarkan. Mudah-mudahan paham. Allah yang maha bantu ya. Oke. Ini Bu, inilah yang menjadi sebab penyakit hati. Utak-utak ya ngono. Kan gitu. Ujub, sombong itu fitnah apa? Nah sekarang kan dibalikkan ini soal teknis ini berarti. Sekarang ini soal sombong itu fitnah apa? Ya syahwat kan pengen dipuji kan gitu ya. Aku loh kan gitu ya. Seperti itu. Yang nanti berkaitan dua sahabat ini kan. Syirik itu fitnah. Nah, syubhat. Itu dua-duanya letaknya di mana, Bu? Di hati. Iya, hati-hati dengan hati. Kemarin saya nyampaikan itu di akun Instagram. Ya, hati-hati dengan hati. Itu semua karena memang setan itu mau ngobok-ngobok, mau berak-nabrak, ngotori hati. Dan penyakit hati itu senjata yang ampuh itu dua ini. Virus yang disebarkan, kalau orang Israel, orang Zionis itu menyebarkan apa Bu? Sianid. Paspor apa Bu? Bukan paspor ya, saya salah paspor kan itu apa? Nah itu dia mengatakan itu, tapi kalau setan itu untuk meluncurkan senjatanya itu dua senjata ini, syubhat dan syahwat, karena semuanya itu mengenai di hati kita seperti itu, dan itu luar biasa. Ini yang menjadikan hati kita itu kotor, menjadikan penyakit hati. Tamak itu penyakit apa? Tadi kena fitnah apa? Tamak, syahwat. Nah, udah ngerti berarti udah Pak. Kemudian munafik. Nah, alhamdulillah pinter-pinter Bu siapa? Bu Lutfi, muridnya pinter-pinter ini ya, Masya Allah. Saya kemarin nyampaikan di tempat itu gini, ya Bu, saya sampai keperingat menyampaikan dua hal ini. Terus sebentar Bu Siti menyamakan pemahaman sing dimaksud fitnah aja Bu. Kalau ngomong fitnah ini maksudnya itu ya fitnah itu ya ujian. Nah, tapi ujian cobaan, tapi meluncurkannya itu lewat fitnah syubhat dan fitnah syahwat gitu. Ya, jadi alhamdulillah Ibu sudah paham. Ya, kalau kemudian zina itu fitnah syahwat. Nah, contohnya fitnah syubhat apa nih? Ayo, kita balik pertanyaannya. Nah, sirik, mau wis ya, aneh kendure ada soal. Sirik, terus munafik. Nah, menganggap yang benar itu salah benar, kan gitu. Nah, itu fitnah semua. Fitnah apa? Nah, gitu. Jadi orang yang tertipu dengan dirinya sendiri itu dua-duanya kena. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Itu dua-duanya kena. Dan tertipu dengan diri sendiri ini ada di salah satu prinsip dasar tazkiyatun nufus nomor 9, kalau itu masih ada catatannya. Ya, ini. Maka ini Bu, oh ya kurang 5 menit. Lalu terakhir ini kapan hari ini saya sudah sampaikan. Jadi hati ada 4 racun hati. Ada kurang 5 menit lagi ya. Ada 4 racun hati yang meracuni hati. Racun ini baik tidak untuk tubuh? Tidak. Untuk hati pun tidak baik. Makanan diperlukan tubuh. Kalau terlalu banyak menjadi obesitas, kolesterol, apa mana ya, darahnya. Kambing oleh, makan sapi oleh, ya mesti dimasak ya, kan gitu ya. Terus macam-macam ya boleh, tetapi ukurannya kulu wasrobu walatus ribu, makan dan minumlah, tetapi tidak boleh berlebihan. Nanti akan jadi racun bagi tubuh. Maka ada racun hati itu ada 4. Yang pertama banyak bicara. Berarti makanya
sebentar lagi akan saya akhiri karena nggak boleh banyak yang akan meracuni hati saya nanti ya. Oke, jadi banyak bicara, ngomong ki oleh, tapi yang kakean iso dadi racun. Oke, ini sudah saya bahas kalau nggak salah. Ingat? Nah, saya nggak ngerti ya salah DW kan gitu ya. Oke, yang kedua banyak makan. Oke. Makan itu butuh karena hati itu juga butuh makan. Tapi yang kakean itu jadi racun. Gitu ya. Maka kemudian jadi begini bahasanya, Bu. Hati itu kan perlu makan. Makanannya hati apa? Saya tanya sini. Hah? Apa? Ilmu, zikir, hikmah, gitu ya. Iman itu makanannya hati. Orang-orang yang mau salib dia akan memperhatikan hal-hal yang bermanfaat untuk hatinya. Ya apa caranya meningkatkan iman, gitu ya. Terus kalau dikasih info kajian itu ya gage-gage dateng gitu. Nah itu berarti dia butuh makanan itu, seperti itu. Tapi Bu, yang kakean itu kadang itu ya marai mual-mual, mukok-mukok, keracunan. Hati-hati. Sehari kajiannya sampai 7 kali. Bio, caranya ada itu ya. Gitu. Bukan itu, nanti ya oh ya. Oh, kok yang ke-6, kajian yang ke-6. Kamu karena dia sudah iki maneh pokoknya gak ada pembahasan liyan. Wis ngerti aku masalah iki wis ngerti. Iku mau sing ketemu iku ya bahas iki, kan gitu. Jadi kayak sudah teracuni karena akhirnya dia nyalahkan ustadze, nyalahkan ustadzai, nyalahkan sing ngomong, pematerine gitu. Karena wis muak-muak apa? Mual-mual. Mau ini kan gitu. Jadi bukannya tidak boleh Bu mencari ilmu, tetapi ya diselingilah agar kemudian setan itu tidak masuk. Gak kesel kan salah juga ketika kita mau kembali hijrah, tobat gitu ya, saya nggak tahu nih gak mau Quran gitu, terus saking semangatnya tobat gitu, padahal biasanya nggak mau Quran. Aku mau kembali mau Quran jodul kan gitu ya, tapi saking semangatnya sehari itu dia 5 juz. Ya 5 juz itu juz polka, juz jeruk, juz nanas, ngono itu ya rada seger-seger piye ngono ya. 5 juz kan sebelumnya belum gitu loh. Masalahnya sebelumnya enggak pernah maco. Kok dia kemudian langsung mau kemudian nganukan ke banyak. Itu enggak perlu kesalahan wis. Wis 3 bulan wis gak maco maneh kan gitu ya. Karena kene wis kriting ra ngene. Kan gitu. Bertahan. Kalau mau istiqomah itu ulama-ulama mengatakan jangan sprint tetapi maraton. Bertahan supaya nanti kalau misalkan sudah lulus jatuhnya pun tidak jatuh bebas. Langsung berubah, saya maunya joget-joget. Gitu. Langsung. Gak tahan, Bu. Balik mana? Boleh Bu, jadi bertahap. Langsung, ya nggak langsung joget nggak apa-apa. Bokok nggak joget neng ngarep TV, wes gak enggak. Tapi di kamar mandi di sono-sono bisa otomatis ya Bu. Kalau dengerin musik itu ya langsung goyang-goyang enek, kan gitu. Nah goyang di kamar mandi aja kan gitu. Sekok nggak belok kan gitu. Bertahap. Kurangi kan gitu, kurangi akhirnya meninggalkan. Karena ulama-ulama mengatakan begitu. Kalau mau istiqomah bertahap. Kalau kita mau berubah itu bertahap. Bertahap tapi progresif menuju kebaikan. Sing bener gitu loh. Progresif baik gitu loh. Itu ya. Tapi juga nggak lemot-lemot. Dari Bu Siti kok disalahin ya Pak, ya dia potong. Jadi nggak apa-apa nyantai ya, aku nggak mau nyantai. Bertahap dengan kesubuhan yang dilalui tahapannya. Gitu. Jadi makanya kemudian ini harus kita pahami ya. Maka kemudian tidak boleh banyak
makan. Baru yang ketiga banyak bergaul, banyak memandang. Itu 4. Jadi nggak usah banyak yang dilihat. Allah suruh kita tundukkan pandangan. Kalau ibu semakin banyak yang dilihat, nah muncul tuh nanti fitnah-fitnah syahwat itu tadi. Wah apa ya? Akan ngomong nuntut menengku jadi jasa. Ya meneng baru lo ya promo ya murah ya. Biasanya lo ini saat ini murah ya. Ini setan itu kan gitu ya. Biasanya sing ngaturkan itu diutik-utik karo sahabat wong wedok itu ya. Masya Allah itu ya. Makanya Nabi Adam pun katanya istrinya kan gitu kan, ayolah kan gitu. Jangan ini satu sisi skenario loh ya, ini skenario Allah ya, nggak usah disalahkan. Ini sudah skenario Allah. Akhirnya nanti kita menjadi punya banyak pelajaran, gitu ya. Sama seperti Palestina hari ini belum merdeka, itu pun skenario Allah. Pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya yang harus kita kita dapatkan dan akhirnya nanti kita tahu. Ini 4 racun yang kemudian mengotori hati, banyak bicara, banyak memandang, banyak makan, dan banyak bergaul. Bergaul boleh, makan boleh, memandang boleh, bicara juga boleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan menjadikan racun. Karena tidak boleh banyak bicara inilah, maka alhamdulillah akhir da'wana, saya akhiri penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, berarti sudah paham. Tadi sudah dikasih post-testnya, ya sudah diuji tadi, tahu paham insyaallah. Oke, nanti insyaallah pekan depan, salah bulan depan. Ada enggak itu bulan Agustus, bulan Desember? Ada enggak? Paya ini bulan. Banyak acara biasanya kalau Desember. Ada kajian? Libur kan? Nah ya, berarti kita harus sabar ya sampai tahun baru. Ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ada tadi doa untuk Palestina ya, Mbak Saudara. Oke, sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Ghafur, ya Ghafar, ampunilah segala dosa kami, kezaliman kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak kezaliman yang kami lakukan. Kami belum memberikan hak-hak kami kepada orang-orang terdekat kami, kepada saudara kami, kepada ibu bapak kami, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada teman-teman kami, kepada tetangga kami, ya Allah, kepada saudara-saudara kami di Palestina. Kami belum bisa memberikan hak mereka, ya Allah, yang itu menjadi kewajiban kami. Ampuni kami, ya Allah, atas kezaliman ini. Banyak hak-hak orang lain yang belum kami penuhi. Allahumma surna ikhwanina al-muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma damiril yahudi wa awalihim wa syattat syamlahum wa farraq jam'ahum. Ya Allah,
syahid. Dan binasakanlah ya Allah kaum Yahudi dan sekutunya, para Zionis yang menyerang, yang menyakiti orang-orang Palestina dan menyakiti hati-hati kami sebagai saudara mereka, orang-orang Palestina. Dan cerai-beraikanlah ya Allah kesatuan mereka, orang-orang Zionis, kaum Yahudi. Ya Allah, ya Rabb, mampukan kami, kuatkan kami untuk bisa menolong saudara-saudara kami di Palestina, agar kami mendapatkan pahala-pahala syuhada mereka, agar mereka nantinya telah memberikan syafaat, dan kami mendapatkan syafaat para syuhada yang berjuang untuk membela, untuk mempertahankan masjid kami, Masjid Al-Aqsa. Kami tidak bisa kemudian mempertahankan dengan fisik kami, tetapi kami memohon kepadamu ya Allah, hati kami di antara para saudara-saudara kami di Palestina, semoga mereka mendapatkan manfaat dari doa-doa kami, dari harta yang sedikit yang kami sumbangkan untuk mereka. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah sedekah infak kami ya Allah untuk mereka, dan jadikanlah kami bagian dari mereka yang tetap memperjuangkan masjid-Mu, masjid umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'a. Kita berdoa penutup majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.